Oke, welcome to channel Berit Gunung Adventure. Selamat datang, selamat kembali di channel Berit Gunung Adventure. Kali ini kita akan membahas review. Untuk review paket hemat WPL C34 FJ Land Cruiser. Kalau bisa kalian ketahui sendiri, mobil ini biasa kita kenal dengan mobil culik ya. Untuk kalian anak muda atau anak muda yang kepalang tua, yang udah ke bawah tua ya di tahun 90-91an atau gen-gen milenial, ini bisa lebih familiar dengan mobil-mobil seperti ini ya, mobil culik punyanya WPL C34, sangat legend. Sudah banyak yang nggak pakai karena banyaknya juga RC WPL yang lebih proper atau lebih upgrade-nya lebih bagus dibanding yang seri lama seperti ini yang WPL C34. Tapi karena kita sangat suka bodinya klasik, tetap di FJ Land Cruiser, tetap klasik, tetap mewah menurut saya ya, karena untuk scale body dengan harga segitu worth it lah. Pintu bisa dibuka, tetap ya, pintu bisa dibuka. Kalian bisa cek, pintu bisa dibuka, kap bisa dibuka. Apalagi coba untuk scale, udah cakep banget. Tinggal sedikit sentuhan lagi bisa dipase sempurna untuk dipajang. Keren. Oke, kali ini kita akan bahas ya untuk upgrade-annya, upgrade yang menurut saya ini seri yang sangat budgetnya itu sangat minim dibanding upgrade-upgrade yang wah, tetapi sangat boros untuk budget karena kita main RC Adventure itu untuk senang-senang, tidak untuk adu gengsi. Jadi lebih ke menghemat pengeluaran lah, tetapi tetap bisa dibawa mabar, have fun, tetap bisa bawa mabar bareng komunitas. Event-event kecil ya, untuk event-event kecil masih worth it lah. Untuk event besar ya insya Allah kalian tahu sendiri akibatnya seperti apa nanti kalau misalkan pakai budget yang hemat. Untuk upgrade budget hemat. Untuk interior kita hanya rubah sedikit, tetapi lebih nyeni atau bisa dibilang lebih oke lah dilihat, dipajang enak, dimainin enak, karena body udah emang legend ya, udah sangat worth it sekali. Bisa kalian cek. Untuk penambahan ornamen-ornamennya paling kita hanya menambahkan emblem-emblem kecil ya, seperti Land Cruiser, emblem belakang, cuman apalagi ya udah repaint biar lebih mengikuti selera kalian. Untuk warna itu tergantung selera ya, mau warna apa, mau kalian buat seperti apa, bisa enak. Untuk yang kita rubah di paket hemat ini yaitu yang pertama gearbox. Ini gearbox bawaannya, kalian bisa cek sendiri. Untuk gearbox bawaannya sangat benar-benar tidak worth it untuk kalian pakai, karena ya kalian tahu sendiri kekuatan gear dinamo atau motor segede gini bisa apa di jalur off-road yang memang memerlukan benar-benar torsi yang bagus. Jadi kita robah di sini. Untuk gearbox kita rubah dari yang tadinya seperti ini yang benar-benar tidak worth it, kita rubah memakai gearboxnya punyanya copotan WPL C74-1. Apakah worth it? Menurut saya untuk paket hemat
itu worth it. Untuk kelasnya paket hemat ya, untuk kelasnya paket hemat itu sangat worth it. Dan kebetulan juga untuk gearbox WPL C74 Min 1 itu sangat PNP dengan sasis WPL C34. Dari mulai lobang, kalian bisa cek sendiri. Untuk lobang dudukannya itu udah pas semua. Untuk ketinggian, lebar, semuanya pas PNP semua. Jadi kalian tidak usah ragu, tinggal kalian ganti saja motornya. Yang 280 itu ke 370 yang strong magnet. Itu udah enak torsi. Untuk kelasan paket murah, paket hemat untuk upgrade ya itu udah bener enak di 370 yang strong magnet. Ini juga udah dirubah. Untuk kopel bawaan WPL itu kecil dan sangat riskan, makanya untuk kopel kita rubah ke metal. Untuk kopel kita rubah ke metal agar si torsi yang dikeluarkan oleh motor dinamo bisa lebih enak ya keluarnya. Jadi lebih tidak takut untuk patah untuk kopelnya. Untuk gardan itu sendiri kita pakai gardan bawaan yang WPL C34. Ini yang berarti bukan keluaran pertama, ini yang keluaran baru. Jadi gardan yang keluaran baru itu si gearnya, untuk gear gardannya itu udah metal. Jadi tidak usah kita ganti, jadi kita bisa manfaatkan dulu untuk gardan plastiknya ya. Karena gearnya sudah metal, jadi tenaga yang dihasilkan oleh gearbox ini bisa keluar dengan maksimal dari kopel metal, tidak usah takut patah ke gear metalnya. Jadi untuk bawahan kita udah enak ya, udah cukup lah untuk misalkan upgrade yang seri paket hemat ini udah cukup. Tinggal kalian perlu catat, perlu kalian ketahui, untuk ban ini sangat tidak worth it. Untuk ban bawaan ini sangat tidak worth it. Untuk hepan emang enak, tapi untuk misalkan ada obstacle yang tanjakan yang agak membutuhkan grip yang bagus, itu tidak worth it karena ban bawaannya sangat keras, sangat hard. Jadi untuk masukan buat kalian, untuk kaki segini udah cukup untuk paket hematnya. Tinggal kalian ganti saja bannya, memakai yang soft agar gripnya lebih dapat. Si torsi yang dikeluarkan oleh motor 370 ini bisa lebih enak ditanjakan, bisa lebih dapat untuk melewati obstacle yang lumayan batu misalkan, atau obstacle yang sangat sulit, bisa lebih enak dan smoothnya bisa lebih dapat kalau misalkan ininya pakai yang soft. Karena torsi yang dihasilkan bisa lancar kalau misalkan bannya udah soft, udah gigitnya udah enak. Ini tinggal ganti aja ya untuk bannya, ganti. Enggak, untuk hepan biasa sih lumayan lah untuk yang bawaan ini, cuman lebih bagusnya lagi kalian tinggal ganti aja yang bawaannya pakai yang soft. Untuk elektrik kita rubah, yang tadinya bawaannya bor PV, untuk bawaannya bor WPL BC, nah seperti ini bisa kalian cek. Kita rubah ke ISC MN128 ya. Kenapa pakai ISC MN128? Untuk kelasan paket hemat, menurut saya ini sangat lumayan worth it ya, untuk paket hemat yang tidak mau mengeluarkan budget yang terlalu besar. Kalau misalkan kalian pengen mengeluarkan budget yang agak besar ya, kalian bisa ganti sama Hobbywing 140 atau 160, kalian bisa ganti. Atau misalkan punya budget yang lebih besar lagi, kalian bisa ganti pakai brushless, misalkan motornya pakai brushless, SC-nya juga pakai brushless. Tapi menurut saya paket hemat buat kalian para pemula yang tidak
ingin mengeluarkan budget atau tidak ingin bermain gengsi dengan yang lain, karena kita menyalurkan hobi ini dengan have fun, kalian bisa memakai ESG MN128 satu set dengan receiver dan satu set dengan transmitternya dengan remote-nya ya. Kalian bisa satu set. Untuk pengeluaran kelistrikannya bisa smooth karena disalurkannya ke motor WPL C74Mi1, jadi smoothnya bisa dapat. Untuk torsi juga enak. Menurut saya untuk misalkan di paket hemat itu udah worth it segini. Pakai ESC 128 juga udah bagus ya. Receivernya bisa diganti, remote-nya jadi bisa diganti, yang tadinya remote-nya segede gini ya, dan receivernya cuman receiver seperti ini. Kalian bisa rubah ke MN128. Untuk kelasan have fun ini udah worth it. Disatuin di sini full ya, berarti elektrik. Untuk elektrik full pakai 128 MN128 yang Rubicon. Untuk baterai yang tadinya segede cuman apa ini, baterai paling 10 menit 15 menit udah habis, cuman 500 mAh. Kalian bisa ganti dengan bawaannya tetap MN128. Agak besar, cuman worth it lah. Lumayan di 1500 mAh untuk baterainya. 7,4 tetap voltasenya Li-ion 1500. Untuk kemarin saya tes di bawah hiking sampai ke Bukit Ciremai di 1650 mdpl, itu hanya memerlukan baterai Li-ion yang bawaan MN128 itu cuma 3 biji. Dengan kondisi upgradean paket hemat, tidak ada apa-apa, tidak ada kendala apa-apa. Bisa kalian cek, tidak ada yang rusak, tidak ada apa. Mungkin jalannya misalkan ada pikiran mungkin jalannya ini cuman landai doang, cobain aja ke Gunung Ciremai main. Jalannya seperti apa, treknya untuk skala 114, 116, 112 itu lumayan sulit dibanding misalkan kalian bawa 110. Itu lebih enak, pasti lebih enak. Kalau untuk mobil-mobil mini adventure lumayan sulit menurut saya, karena treknya banyak batu dan treknya juga lumayan banyak tanah, banyak batu, tanjakan landai sampai ke atas, dan tanjakan netek juga masih banyak. Untuk baterai yang tadinya di sini, karena kita sudah lepas untuk covernya, karena untuk dudukan ESC kita rubah untuk baterainya jadi ke dalam. Nah, untuk baterainya ada di dalam sini. Di sini kita buat untuk box baterai yang ukurannya sama seperti ini, di double tip di dalam. Nanti baterai tinggal kita masukkan saja ke sini, lalu kita colokin, kita tutup, aman untuk baterainya. Untuk smoothnya bisa dapat, kalian bisa cek sendiri nih. Untuk smoothnya kalian bisa cek sendiri. Kita pakai ini nih. Nah, kita pakai ini, coba satu dulu. Nah, untuk smooth, nah lihat, karena bannya hard, tidak soft, jadi tetap butuh tekanan, dorongan agak kuat agar bisa naik. Beda dengan kalau misalkan kalian pakai ban yang soft, itu udah pasti naik langsung.
Nah, kita buat seperti ini. Harusnya naik kalau misalkan pakai ban shock. Nah, karena ini bannya ban hard, jadi tetap harus ada dorongan agar bisa mau naik. Itulah bedanya, keunggulan antara ban shock dan ban hard. Nah, untuk misalkan smooth, kalian udah bisa dapat smoothnya dengan menggunakan kalian bisa cek sendiri untuk smoothnya. Untuk smooth enak ya. Untuk di setelan paket hemat, untuk smooth enak, torsi dapet. Cuman kalian tinggal ganti aja bannya sama ban yang soft menurut saya, agar lebih epan lah untuk misalkan ada obstacle atau tanjakan yang lumayan. Rekomendasi buat kalian para pemula, wajib coba agar kalian tidak terlalu banyak mengeluarkan budget yang terlalu menguras energi dan menguras duit kalian ya. Jadi cocoklah untuk misalkan paket hemat. Kalian bisa coba untuk upgrade paket hemat ala Berit Gunung Adventure. Oke, sekian untuk upgrade paket hemat kali ini. WPL C34 FJ Land Cruiser. Kalian bisa coba untuk kalian para pemula yang masih bingung untuk cari upgrade yang seperti apa. Tidak terlalu banyak budget tapi tetap worth it, karena tidak membutuhkan belanja terlalu banyak, karena hanya menggunakan copotan-copotan dari Orion WPL C74-1 untuk gearboxnya, dan untuk elektriknya pakai MN128. Itu udah lumayan worth it lah untuk kalian, tidak terlalu banyak pengeluaran. Kalian wajib coba untuk pemula. Dan jangan lupa juga untuk kalian tetap ya harus untuk WP waterproof di bagian servo. Untuk servo tetap harus di waterproof agar tetap aman ya. Untuk receiver juga kalau misalkan kalian mau main air ya lebih enaknya tetap harus jaga untuk waterproof juga. ESC juga kalau bisa waterproof juga biar aman semuanya. Waterproof kalau misalkan mau main air, main lumpur, tetap harus waterproof ya, agar tetap terjaga dan tetap awet untuk paketan hemat. Karena bagaimanapun juga ini kan pakainya untuk paket hemat ini standaran Orion, tetap paket hemat ya, standaran Orion, pakai part yang lain, mobil yang lain, MN128 dan WPLC 74-1 tetap harus dijaga agar awet, buat kalian main bisa lama, bisa enak, bisa fun, tidak perlu memikirkan banyak pengeluaran upgrade budget. Karena di RC Adventure kalian harus tahu ya, karena di RC mini scale buat kalian para pemula, untuk di RC mini scale kalau misalkan kalian udah upgrade satu, misalkan ya ini, kalau udah upgrade metal satu, udah pasti yang lainnya ikut upgrade semua. Malah kalau misalnya dibandingkan untuk pengeluaran satu RC Adventure dengan full upgrade, kalian bisa membeli RC 110. Kalau misalkan di total kalian bisa beli 110 RC 110. Kalau misalkan di total dengan kondisi full upgrade, memang puas. Cuman ya untuk kaum mending seperti kita yang upgrade dan pemula, untuk pemula misalkan ya, untuk yang kaum mending seperti pemula,
Kalian bisa coba untuk upgrade ala Berit Gunung Adventure. Ini tetap have fun, tetap bisa dibawa untuk obstacle-obstacle menantang. Kalian tinggal ganti aja bannya sama yang shop, udah pasti enak, yakin, udah pasti enak. Kalian bisa coba sendiri, tidak perlu mengeluarkan budget. Terima kasih ya buat kalian semua yang sudah mengikuti channelnya Berit Gunung Adventure. Semoga channel ini bisa bermanfaat dan semoga saya bisa sharing-sharing buat kalian ya. Sharing-sharing memberikan informasi-informasi menarik masalah upgrade adventure yang paket hemat, tidak memerlukan budget banyak untuk kalian para pemula. Jangan lupa untuk like terus, komen. Kalau misalkan pengen sharing, kalian bisa komen di komentar dan kalian bisa share juga untuk videonya ke teman-teman kalian yang tidak atau misalkan kurang tahu mengenai masalah upgrade apa yang harus kalian upgrade saat membeli RC Adventure. Terima kasih ya buat kalian yang sudah mengikuti channel ini. Jangan lupa untuk like, share, dan komen. Semoga ilmu ini bermanfaat dan semoga ini bisa menjadi pencerahan buat kalian yang pengen upgrade tapi tidak mempunyai budget yang besar atau upgrade paket hemat ala Berit Gunung Adventure. Kalian bisa coba untuk para pemula. Salam satu hobi dari Berit Gunung Adventure. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Salam satu hobi.